Oke, baik lagi di pertemuan selanjutnya. Kalau kita di pertemuan sebelumnya kita sudah menginstal file Python gitu ya, dan juga Visual Studio Code, dan kita juga sudah menginstal Python di Visual Studio Code, dan juga ada beberapa settingan yang sudah kita atur di Visual Studio Code. Dan juga kemarin saya sudah memberikan tugas untuk kalian bisa mengerjakannya dalam waktu 1 hari gitu ya. Sebenarnya itu waktu yang cukup lama ya untuk mengerjakan tugas tersebut. Oke, di minggu ini kita akan belajar kembali mengenai bahasa pemrograman yaitu Python ya. Lebih tepatnya kita akan belajar sintaks dasar dari Python. Nanti juga ada variabel, kita belajar juga tipe data dari Python, dan terakhir ada input dan output yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini. Baik, untuk pertama kita mau belajar mengenai sintaks dari bahasa Python ya. Nah, jadi Python itu merupakan bahasa pemrograman yang memiliki sintaks pastinya. Sintaksnya bentuknya sederhana dan mudah dimengerti. Nah, Python juga memiliki filosofi bahwa kode pemrograman harus mudah dibaca. Kemarin saya juga sudah memberikan perbandingan ya dari sintaks bahasa pemrograman Java gitu ya, sintaks bahasa C++, dan juga perbandingan dari sintaks yang dimiliki oleh Python. Nah, itu ada perbedaan yang cukup signifikan ya. Python cukup singkat saja untuk membuat kata hello world gitu ya. Kalau kemarin di bahasa C++ itu butuh kurang lebih kalau tidak salah ada 7 atau 6 baris ya untuk mengeluarkan kata hello world. Nah, tapi kalau di Python di sini hanya menggunakan 1 baris saja, yaitu print hello world gitu ya. Jadi ada beberapa perbedaan dari bahasa pemrograman yang sudah kita bahas kemarin. Oke, untuk sintaks dasar Python ya, yang pertama itu ada namanya statement atau pernyataan di Python ya. Semua perintah yang bisa dieksekusi oleh Python disebut dengan statement atau pernyataan. Nah, misalnya variabel A sama dengan 1 ya adalah sebuah statement penugasan ya. Selain statement penugasan ada juga statement lain seperti if atau jika gitu ya. Ada juga statement for dan juga statement lainnya juga. Nah, poin kedua itu ada juga namanya statement multibaris. Nah, pada Python ya, akhir dari sebuah statement adalah karakter baris baru atau new line. Nah, kita dapat membuat sebuah statement terdiri dari beberapa baris dengan menggunakan tanda slash gitu ya, atau garis miring. Nah, ini mungkin jarang kita gunakan, tapi di Python, di sintaks Python kita lebih sering menggunakan tanda kurung ya, tanda kurung karawang gitu ya, buka kurung dan tutup kurung ya. Contohnya bisa seperti ini. Saya akan contohkan. Oke, kita coba ya untuk sintaks dari buka kurung tutup kurung. Kalian bisa buka Visual Studio Code ya yang kemarin sudah kita install, dan kita sudah buat satu file namanya main.py. Kita coba membuat hello world. Ya, sekarang kita mau buat satu file lagi di dalam folder Visual Code ya. Saya langsung pergi ke new file saja, bisa klik di sini. Saya langsung berikan nama sintaks gitu ya. Karena kita mau belajar sintaks dulu. Sintaks.py. Oke, contohnya adalah misalnya nilai gitu ya sama dengan 7. Nah, ini sebenarnya sudah main di variabel. Ada variabel nilai namanya. Nanti akan saya juga jelaskan perbedaan variabel dan juga tipe data. Saya juga akan jelaskan variabel dan juga nilai dari variabel. Tapi ini saya kasih contoh dulu dari sebuah sintaks buka kurung gitu ya, dan juga sebuah sintaks dari statement pernyataan. Oke, yang ada di sini adalah variabel namanya nilai ya, dengan nilai 7. Kondisinya adalah jika nilai tersebut gitu ya lebih dari 6 ya, lebih dari 6,2, maka kondisinya adalah lulus.
gitu ya. Selain itu, maka dia akan tidak lulus. Jadi nilainya kurang dari 6, maka kondisinya adalah tidak lulus. Oke, kita coba ya. Oke, ini kita hapus dulu. Nah, kita coba jalankan. Oke, kondisinya adalah lulus karena nilainya di atas 6 ya. Di sini adalah 7. Nah, tapi kalau kita ganti nilainya di sini adalah misalnya 5 gitu ya. Kita set dulu. Kita ganti dengan 5, berarti nilainya di bawah 6. Nah, berarti kondisinya ada tidak lulus ya. Nah, ini adalah salah satu contoh pernyataan pertama atau sintaks pertama dari kondisi if, else gitu ya. Dan juga dari buka kurung, tutup kurung. Oke, seperti itu. Oke, kondisi seperti ini bisa kalian coba di laptop ataupun komputer PC kalian masing-masing ya, untuk dari statement pernyataan if dan juga else, begitu juga ada sintaks dari buka tutup kurung. Dan di Python ya, di sini ada tanda kutip. Nah, ini kita juga harus ketahui bahwa tanda kutip di Python itu ada 3 ya, kalau nggak salah saya ya. Jadi ada petik 1, petik 2, ada petik 3. Nah, perbedaannya seperti apa? Kalau sudah kalian coba di sini, ini mau saya clear screen dulu ya. Kalian juga bisa selain klik icon tong sampah di sana, kalian juga bisa mengketikkan gitu ya, menuliskan CLS. Nah, ini bisa langsung clear screen yang ada di tampilan terminal. Oke, kalau sudah, saya mau memberikan contoh untuk tanda kutip di Python ya. Misalnya ada kutip 1 gitu ya. Nanti ada perbedaan kutip 1, kutip 2, dan juga tanda kutip ya, kutip 3. Oke, ini saya hapus dulu. Misalnya saya mau buat variabel kata, misalnya kata sama dengan misalnya kutip 1 di sini saya gitu ya, kurang A. Oke, di bawahnya misalnya kalimat. Nah, kalimat. Nah, ini kutip 2 di sini saya tulis isinya adalah belajar Python. Oke, kalau kutip 3, nah ini misalnya di sini adalah paragraf gitu ya. Paragraf. Di sini saya beri kutipnya ada 3. Nah, misalnya saya belajar Python karena misalnya di sini. Misalnya karena Python adalah bahasa pemrograman yang mudah misalnya. Oke. Nah, perbedaannya di sini adalah ntar dulu ya. Ya, jadi perbedaannya adalah kalau kita kutip 1 ya, Python menggunakan tanda kutip 1 itu berarti kita hanya memberikan hanya 1 kata saja ya. Tapi kalau ada 2 kutipan bisa memberikan kalimat ataupun 2 kata gitu ya. Tapi kalau ada namanya triple kutipan, nah ini untuk menandai sebuah string. Jadi sepanjang stringnya diawali oleh tanda kutip yang sama dan juga diakhiri dengan tanda kutip yang sama. Jadi bisa panjang untuk kutipan triple ya. Nah, perbedaannya seperti itu. Nah, cara manggilnya seperti apa? Tinggal kalian panggil nama variabelnya di sini ya. Saya enter dulu. Tinggal kita panggil print gitu ya. Kita panggil nama variabelnya di sini adalah kata. Jadi huruf besar kecilnya harus sama gitu ya. Jadi harus disesuaikan. Print di sini adalah kalimat. Ini perbedaan kutip 1, kutip 2, dan kutip 3. Sini terakhir adalah kutip 3, saya panggil di sini adalah paragraf. Oke. Nah, kalau memang kalian di sini mungkin menggunakan
huruf K-nya besar, berarti di sini harus K-nya juga harus besar gitu ya. Jadi panggilan di outputnya juga harus menyesuaikan variabel yang sudah kalian cantumkan di atas ini ya. Oke, kalau sudah tinggal kita coba running, jalankan dengan hasilnya seperti ini. Oke, berarti berhasil ya, sudah terpanggil ya. Saya belajar Python karena Python adalah bahasa, ntar kita coba select dulu, bahasa pemrograman yang mudah. Oke, nah jadi itu perbedaan dari kutipan ya, ada kutipan tunggal, ganda, dan juga triple. Oke, di Python sendiri ya, yang mengenai sintaks tadi ya, selain juga ada kutipan tunggal, double, dan juga triple tadi ya, kita juga bisa memberikan sebuah sintaks yaitu komentar ya. Komentar ini hanya sekedar apa, untuk menandai sebuah komentar yang akan kita tegaskan atau menjadi note di dalam sintaks yang akan kita buat di sini. Misalnya contohnya adalah, misalnya saya kasih komentar ataupun catatan di sini, itu menggunakan pagar ya, tanda pagar seperti ini. Oke, misalnya di sini saya kasih komentar adalah, ini salah satu contoh gitu ya, contoh dari sintaks kutipan. Nah dari sintaks pagar ini ya, ini tidak akan diproses oleh interpreted-nya Python ya, tapi ini hanya sekedar memberikan note ataupun catatan ataupun komentar dalam code kalian yang ada di Visual Code yang ada di sini gitu ya. Nah ini hanya sekedar sintaks komentar ya, dengan tanda pagar. Oke, ini yang bisa kalian ketahui, pelajari untuk beberapa sintaks yang menjadi dasar dari Python itu sendiri. Oke, teman-teman, selanjutnya adalah variabel ya. Sebelum kita masuk ke tipe data, kita akan membahas sebuah variabel yang tadi memang sudah saya singgung ya mengenai variabel, dan sudah saya memberikan salah satu contoh sebenarnya variabel. Ya, variabel adalah sebuah lokasi ya di memori yang digunakan untuk menyimpan sebuah nilai yang tadi sudah saya sampaikan. Misalnya tadi ada nilainya adalah 7 gitu ya. Jika nilainya lebih besar dari 6 atau lebih dari 6, maka kondisinya adalah lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Berarti kalau di bawah 6 kondisinya tidak lulus. Nah, di Python ya, variabel tidak perlu dideklarasikan secara eksplisit ya. Jadi deklarasi atau pembuatan variabel terjadi secara otomatis pada saat kita memberikan atau juga menegaskan suatu nilai ke variabel tersebut. Nah, misalnya contohnya tadi adalah, ini saya coba hapus dulu. Kalau kalian sudah nanti memberikan contoh atau sudah sudah mencoba, kalian bisa screenshot, dan ini akan menjadi bukti dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini ya. Ini kalau sudah di screenshot, silakan kalian hapus dulu. Saya akan memberikan sebuah contoh dasar dari sebuah variabel. Saya di sini membuat satu contoh variabel dengan nilai variabel tersebut. Misalnya saya punya di sini nama variabelnya A saja ya. Nama variabelnya A dengan nilai variabel tersebut misalnya 80. Nah, bisa dijelaskan bahwa A ini adalah sebuah nama variabel gitu ya, yang mempunyai nilai 80. Nah, sama dengan ini ya, sama dengan ini adalah tanda yang digunakan untuk memberikan nilai ke variabel tersebut. Jadi nilai variabel A tersebut adalah 80. Nah, itu sebuah contoh dasar dari sebuah variabel. Yang tadi kita juga sudah contohkan dalam nilai ya, yang tadi adalah nilai variabelnya adalah 7 gitu ya. Kondisinya jika nilai tersebut lebih daripada 6, maka kondisinya lulus. Jika tidak kurang dari 6, maka kondisinya tidak lulus. Nah, jadi begitulah contoh dari sebuah variabel. Oke, jadi sedangkan tipe data di sini ada ya. Jadi tipe data itu adalah suatu media ya,
atau juga memori pada komputer yang digunakan untuk menampung sebuah informasi dari variabel tersebut. Nah, jadi ada kesinkronisasian antara tipe data dan juga variabel gitu ya. Nah, Python sendiri mempunyai tipe data yang cukup unik bila kita bandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain. Nah, misalnya salah satu contoh tipe data yang ada di Python ya, di sini ada boolean gitu ya. Boolean itu kan untuk menyatakan benar atau true gitu ya, yang bernilai 1. Nah, atau salah atau false yang bernilai 0. Itu untuk tipe data boolean ya. Contohnya true dan false gitu. Nah, juga ada tipe data dalam bentuk string ya, itu menyatakan karakter atau kalimat. Kalau kalian mau membuat kalimat seperti tadi ya, ada karena Python adalah bahasa pemrograman yang mudah, belajar Python, nah itu menggunakan tipe data string ya. Dan juga ada integer, tipe data integer atau disingkat biasa dengan int. Kalau tadi string str gitu ya, kalau integer adalah int. Oke. Kalau integer ini ya, dia lebih menyatakan bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu kan adalah 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Itu bilangan bulat positif ya. Kalau bilangan bulat negatifnya seperti apa ya? -1, -2, -3 dan seterusnya. Nah, itu untuk integer. Dan juga ada tipe data float ya, itu untuk menyatakan bilangan yang mempunyai koma, misalnya 3,14 gitu ya, atau 0,1, 0,9. Nah, itu adalah untuk tipe data khususnya menggunakan float. Dan tipe data yang lainnya gitu ya, yang ada di Python. Oke, baik. Tadi adalah salah satu beberapa jenis tipe data yang ada di Python. Nah, sekarang saat ini kita mengetahui bagaimana selain output ya, dari kemarin kita belajar output, kita sekarang mau belajar input output gitu ya. Kalau output kemarin kan dengan sintaks print gitu ya. Nah, sekarang inputnya seperti apa? Yang nanti akan sinkronisasi juga dengan sebuah tipe data yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, jadi Python itu sebenarnya menyediakan banyak fungsi ya, fungsi built-in ya yang bisa kita pergunakan. Nah, salah satunya adalah yang berkenaan dengan fungsi IO atau input atau output. Nah, fungsi ini sebenarnya bawaan untuk melakukan operasi dari sintaks tersebut ya. Kalau output itu adalah print ya, dan fungsi untuk melakukan operasi input adalah input ya. Oke, sekarang kita coba. Ini saya hapus dulu yang tadi sudah di screenshot ya. Nanti akan saya nyatakan sebagai tugas di mana kalian harus melampirkan itu dalam bentuk screenshot untuk apakah kalian mengikuti dalam pertemuan kali ini. Oke, di sini saya mau buat satu file lagi ya, include dengan tipe data dan juga input dan output. Di sini saya buat satu file ya dengan nama input output gitu ya, input output.py misalnya. Oke. Misalnya saya mau buat satu perintah input output dan juga bersertaan dengan tipe data yang sudah saya jelaskan tadi. Misalnya saya mau membuat data diri ya. Saya buat dulu perintah output gitu ya, misalnya di sini sebagai title ataupun garis besarnya, misalnya data diri. Nah, nanti kalian bisa mengikuti, menyesuaikan dengan identitas kalian sendiri gitu ya. Oke, di sini saya mau buat satu variabel ya, sudah saya jelaskan tadi dengan nama misalnya name gitu ya, sama dengan input. Nah, ini kita panggil inputnya, kita panggil untuk menginputkan name nanti bisa kalian lihat hasilnya seperti apa. Input dalam kurung gitu ya, petik 2 misalnya name. Nah, kita buat deklarasi ataupun isi dari karakternya adalah name misalnya. Nah, nanti akan kita isi di sini. Di bawahnya adalah misalnya nama, gitu ya, nama sama dengan input, karena kita mau input nama, buka kurung, tutup kurung,
titik 2 nama. Oke, di bawahnya lagi misalnya program studi gitu ya, atau saya tulis di sini disingkat aja PR gitu ya, program studi, sama dengan input. Nah, baru di sini kita tegaskan di dalam apa namanya program studi. Oke. Di sini misalnya email. Oke, cukup. Di sini saya punya ada 4 variabel ya dengan kondisi input semuanya. Jadi kita bisa menginputkan nanti di terminal dan hasilnya akan kita panggil di outputnya. Di sini saya punya 4 variabel dengan nama NIM gitu ya. Terus nama PR yaitu program studi saya singkat menjadi PR, dan email. Nah, tinggal di bawahnya saya keluarkan gitu ya, saya output. Kita panggil printf gitu ya, printf, atau kita kasih dulu di sini apa namanya penegasan hasil dari gitu ya, hasil dari cetak data di atas, cetak data diri. Oke, kasih seperti ini. Oke. Oke, di bawahnya tinggal kita panggil satu-satu dulu, yaitu ada NIM ya. NIM titik 2 gitu ya. Nah, karena kita mau panggil apa namanya variabelnya di dalam output ini ya, kita ketikkan itu di luar dari petik 2-nya di sini ya. Jadi kita space dulu ya, baru kita masukkan tipe datanya. Karena di sini adalah inputnya berupa karakter ataupun kata-kata, kita pakai string. Tadi sudah saya sampaikan, berarti str gitu ya, string. Buka kurung, tutup kurung. Nah, kita panggil nama variabelnya di sini ya, yaitu adalah NIM. Jadi harus sesuaikan. Kembali lagi ya, kalau memang di sininya adalah n-nya huruf besar atau semuanya adalah kapital, NIM-nya berarti di sini dipanggil dengan huruf kapital semua atau n-nya huruf besar. Tapi kalau seperti ini ya udah samain saja. Oke, selanjutnya di bawahnya lagi printf. Oke, di sini adalah nama gitu ya. Koma dulu. Oke. Str nama ya. Oke, kalau lebih enaknya bisa di copy paste ya, lebih cepat gitu ya. Oke, misalnya di sini tinggal diganti saja apa namanya variabelnya. Di sini tinggal ganti program studi. Nah, di sini kita ganti lagi. Terakhir adalah email. Nah, ini jauh lebih cepat ya. Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal kita jalankan bagaimana hasilnya untuk input dan output, dan juga ada tipe data yang kita panggil di sini. Oke, sekarang kita coba jalankan ya. Oke, di sini di terminal langsung melakukan proses input. Nah, di sini kalian bisa lihat, bentar ya, saya coba hapus dulu biar agar lebih luas untuk melihatnya. Saya coba jalankan lagi. Nah, di sini adalah
terminalnya minta input. Nah, NIM-nya berapa? Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti kalian sesuaikan ya dengan NIM kalian berapa, namanya siapa, program studi apa, dan emailnya apa gitu ya. Misalnya NIM-nya 1, 2, 3, 4, 5, enter gitu ya, namanya misalnya Herman gitu ya. Enter program studi sistem informatika. Informasi ya. Oke. Emailnya apa? Misalnya emailnya herman.gmail.com. Oke. Nah, sudah melakukan input, tinggal kalian enter saja, maka hasilnya akan seperti ini ya, dengan NIM 123 Herman, program studi sistem informasi, email herman.gmail.com. Jadi apa yang kita inputkan tadi sesuai dengan hasil cetakan yang ada di input tadi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk penggunaan input output beserta juga tipe data yang kita gunakan, yaitu string. Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini ya, kalian bisa coba ya, tadi udah ada sintaks, beberapa contoh sintaks yang saya harap kalian sudah screenshot terlebih dahulu tadi ya, dan kalian lampirkan nanti seperti biasa di Word bahwa kalian sudah mengikuti. Dan terus tadi ada contoh dari kutipan tunggal, kutipan triple ya tadi ya, dan terakhir adalah tipe data dan juga input output. Silakan kembali untuk mengerjakan tugas di pertemuan kali ini ya, dengan men-screenshot beberapa part-part yang sudah kalian ikuti tadi. Oke, itu saja dari saya untuk pertemuan hari ini ya. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.